Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman sekalian. Mohon izin saya menyampaikan presentasi berbahasa Indonesia, ya karena bahasa Inggrisnya sangat miris gitu ya, mohon maaf. Jadi kali ini saya mencoba berbagi, kalau tadi, Peter dan Pak Kemas sudah bicara banyak tentang Hull gitu, Historic Urban Landscape, karena memang dari awalnya sudah mempelajari Hull, kemudian menerapkan Hull itu sendiri dalam riset maupun arahan penataan gitu. Nah, kalau saya berbeda, ini secara tidak sengaja gitu, ternyata setelah melakukan riset maupun kami arahan perencanaan pengembangan Kota Banjarmasin itu akhirnya ter dan baru mengenal Hull gitu ya, akhirnya baru menyadari, oh ternyata sebetulnya selama ini kita juga sudah menggunakan historic urban landscape gitu. Cuman tidak tahu, tidak sistematis gitu ya, tidak tahu metodenya yang tepat itu seperti apa gitu, sambil jalan aja gitu. Nah, setelah kemarin ikut sebentar juga di workshop yang ada di Banjarmasin, kemudian mencoba mendalami penelitian-penelitian yang telah kami lakukan, sehingga saya ketika diminta ini memberanikan diri, ya gambaran tentang Kota Banjarmasin tanpa tahu bahwa itu sebetulnya adalah bagian juga dari pendekatan historic urban landscape seperti itu. Nanti mungkin kami coba bahwa alur paparan ini terdiri dari 4 bagian besar, akan dimulai dari peta riset atau rekam jejak, kemudian lanjut formulasi dari DNA arsitektur tepi sungai, kemudian beberapa riset dan pengembangan yang sudah kami lakukan bersama tim Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Lambung Mangkurat, kemudian yang terakhir nanti baru kepada simpulan dan konteks Hull itu sendiri. Seperti kita ketahui memang semua permukiman itu bergerak sangat cepat gitu ya, sehingga sampai kota itu pun kalau misalnya tidak terkendali dia akan bisa kehilangan identitasnya gitu. Yang kami mungkin dari sudut peneliti gitu, dari sudut akademisi terutama kita punya tanggung jawab sendiri ya, walaupun tidak bisa maksimal gitu, tapi punya tanggung jawab bahwa setidaknya kita mendampingi pengambil keputusan ataupun kita memberikan hasil riset yang sudah pernah kita lakukan, walaupun itu mau dipakai apa enggak kayak gitu, tapi setidaknya kita menyampaikan bahwa ini yang sudah kita lakukan. Nah, jadi di sini saya bersama tim itu mengamati dari awal gitu ya. Saya sudah lama dari tesis juga itu mengambil tentang fokus pada permukiman tepian sungai, kemudian melihat ada proses transformasi yang cukup besar pada permukiman tepi sungai di Banjarmasin, sehingga bisa disimpulkan bahwa Kota Banjarmasin yang sekarang itu tidak seperti Kota Banjarmasin yang dulu gitu. Kita akan susah menemukan memori kolektif, kemudian suasana yang dulu, sense of place yang dulu pada sebuah kawasan gitu. Bahkan kalau saya bilang mungkin terlalu berlebihan, saya mengatakan suasana kehidupan sungai itu suasana yang romantis gitu. Suasana ketika kita berteman dengan budaya kehidupan sungai, ada aspek fisiknya, kemudian ada transportasi sungai, serta kehidupan sungai lainnya dalam bermata pencaharian, apalagi dalam pariwisata yang bisa membangkitkan kota itu sendiri. Nah, mungkin kota kita terlalu sibuk, seperti juga mungkin kita yang berada dalam kota itu sendiri, terkadang kita bisa jengah dan lupa sebetulnya gitu ya, kadang-kadang kita terbius dengan bentukan-bentukan baru, kemudian kita tertarik dengan suasana baru dan lain sebagainya, sehingga ya sedikit hasil riset dari kami yang terkadang kami memberikan itu masukan kepada pemerintah di Kota Banjarmasin. Kemudian yang intinya sih yang perlu digarisbawahi di sini bahwa jangan sampai sejauh apapun perkembangan sebuah kota itu, kita jangan sampai tidak mengenali kota itu sendiri gitu. Merasakan bentuk baru gitu kan, merasakan suasana yang baru gitu. Tapi setidaknya dengan kita mengetahui apa sih hakikat dan jati dirinya, nanti akan saya sampaikan di sini secara rinci, kita tetap punya rasa akan sebuah tempat tersebut telah menjadi bagian atau memori kehidupan kita hingga kita tua nanti gitu. Nah, kemudian karena tadi saya mengawalinya dari kilas baik perubahan, ini gambaran singkat saja sebetulnya bahwa ketika kehidupan kota sungai pada
fase awal sebelum 70-an saya mengatakan itu, berdasarkan disertasi saya itu kita masih, orientasinya itu adalah fokus kepada sungai gitu ya, eksistensi sungai pada kehidupan. Kemudian pada fase kedua ketika permukiman tepi sungai sudah mulai digerus oleh berkembangnya permukiman di darat, maka kita sudah mulai koeksistensi antara kehidupan sungai dan kehidupan darat. Dan yang terakhir itu semakin kuatlah dominasi di area darat gitu, sehingga sungai makin terpinggirkan. Solusi-solusi pembangunan cenderung menguntungkan bagian darat gitu, dan cenderung kurang memperhitungkan area sungai. Kecuali ruang pabrik yang berada di tengah kota ya, karena itu kayaknya memang apa ya, suatu prestis kota juga gitu. Nah, yang kita khawatirkan juga di sana bahwa ketika kita lengah atau mungkin ketika kita keasikan gitu, jangan sampai juga ruang pabrik kota tersebut jadi suasana yang baru juga, tidak memberikan kesan yang pernah ada memori kolektifnya. Ini gambaran perubahan-perubahan yang semakin dominan ini mungkin kekecilan, tapi ini ada panjang sekali bahwa ruang darat itu semakin padat gitu ya, dan ruang sungai semakin padat juga, cuman cenderung semakin tidak teratur dan tidak terkendali. Gitu. Nah, dari panjangnya 3 fase tadi, itu yang saya bilang proses transformasinya, itu sebetulnya Kota Banjarmasin sendiri itu masih punya sekali yang bisa tetap dipertahankan, yang bisa tetap ditingkatkan gitu, yaitu adanya core culture-nya. Budaya kehidupan sungainya sudah tergerus, tapi masih ada, masih bisa ditingkatkan, masih bisa dipertahankan lagi gitu. Keterikatan terhadap tempat mungkin tidak secara harmonis yang saya bilang tadi gitu ya, tapi suasana-suasana yang ada di tepi sungai itu ketika saya melakukan survei, kuesioner dan lain sebagainya itu sebetulnya banyak sekali yang mendambakan tempat-tempat yang dulu yang masih mengingatkan ketika masa kecil dengan segala aktivitas budaya kehidupan sungainya. Nah, ketika saya mengatakan bahwa kita harus tahu akar dan jati diri kota itu sendiri gitu ya. Itu panjang sekali perjalanannya. Dari perjalanan saya sendiri melakukan riset dari awal 1999 sampai kemudian saya masuk S3 lagi 2009 dan 2015. Kemudian saya bersama-sama teman di Pusat Studi Permukiman dan Perkotaan, kami bertambahlah mencoba lagi memetakan riset, melakukan riset terus-menerus, terutama tentang rumah terapung. Kita awali dari penelitian dasar, berkembang, sampai kemudian kita pindah ke rekam jejak sampai melihat kepada permukiman itu sendiri bagaimana. Jadi riset-riset itu kita telusuri dari riset dasar, bagaimana tipologinya, bagaimana bentukan-bentukan identitasnya, sampai ke morfologi, bahkan ya sejarah pasti dari awal ya bentukan dasar sampai ke transformasi, kemudian mitigasi dan seterusnya gitu. Itu proses kami melakukan, ada rekam jejak dan track record penelitiannya. Nah, sedangkan ini bentuk-bentuk fisik dasar yang ada di beberapa bagian Kota Banjarmasin yang kami polakan, bahwa kita tidak hanya melihat titian itu sekedar sebagai jalur akses menuju sungai dari darat gitu, tapi juga banyak cerita di belakangnya, ada pola dan tipe morfologinya, ada keterikatan antara rumah lanting, rumah bantaran sungai, rumah tepi sungai, batang, dermaga, jamban, dan jembatan, seperti itu. Nah, ini formulasi tipologinya, kemudian juga ini beberapa bentukan-bentukan sampai ke fungsi, akses, orientasi, penggunaan material, dan perubahannya. Secara lebih mendalam kami mengkaji rumah lanting. Sebetulnya agak terlambat ya. Ketika kami mentipologikan rumah lanting itu kita tidak terlalu dalam. Mungkin karena ya sebetulnya bukan takut ya, itu ada berada di penelitian sejarah yang agak panjang gitu. Tapi ketika kita menyadari sudah selesai tipologinya, sudah selesai mengkaji ruangannya dan seterusnya, itu kita kok masih belum puas. Ada cerita di belakang rumah lanting itu seperti apa. Nah, kemudian bekerja sama dengan Bapeda Kota Banjarmasin, kami melakukan penelitian lagi tentang rumah lanting dan membandingkan dengan rumah lanting yang tidak hanya ada di Kalsel gitu. Ternyata ada yang menjadi nilai lebih, bukan nilai lebih ya, menjadi karakter yang kuat gitu. Rumah lanting yang berada lanting Dayak dengan lanting Banjar gitu. Ada unsur merantaunya, ada unsur berdagangnya, dan ada perbedaan juga dari cara mereka membentuk ruang. Nah, sedangkan ini setting lanting itu sendiri berada pada kawasan, kemudian dia terikat dengan pengikatnya ke darat, dan kemudian juga hubungannya dengan komponen-komponen analisis ruangnya.
Itu tadi penelitian dasar, kemudian ini yang terakhir tahun 2019 tadi kita coba maju ke model modular pemukiman bantaran sungainya. Jadi ini kesimpulannya ini adalah kita ingin mencari bagaimana caranya dengan kepadatan dengan layer yang panjang di tepi sungai gitu, tapi titian atau orang-orang yang berada di titian beraktivitas atau orang-orang yang berada di pinggir sungai tadi tetap mendapatkan udara yang nyaman gitu. Jadi ini seperti pembayangannya, sebaiknya layernya ada berapa panjangnya, itu yang kita coba formulasikan di sini. Dari sekian banyak panjang penelitian tadi itu ya, dengan metrik dan track record itu kami mencoba memformulasikan secara sederhana bahwa DNA arsitektur tepi sungai itu dia terdiri dari unsur fisik lanting, bantaran sungai, tepi sungai, kemudian ada jalan dan titian, kemudian juga ada komponen jamban atau toiletnya, kemudian batang, tumpakan, dan sungai itu sendiri. Ini secara sederhananya, bahwa seiring perkembangan zaman itu, budaya dan kehidupan sungai tadi justru yang menjadi hakikat masyarakat di tepian air. Tapi kami tidak puas hanya sampai memetakan fisiknya gitu ya, terutama setelah saya juga membaca tentang history urban landscape, itu bahwa banyak hal-hal yang intangible yang bisa kita dalami lagi gitu ya. Mungkin kelengahan ya karena mungkin kami di bidang arsitektur dan juga mungkin kurang rajin meneliti lebih panjang gitu ya, sehingga kami mencoba memformulasikan lagi dari satu-satu fisik gitu. Nah, ketika melihat rumah tepian sungai kayak gitu, kemudian juga ini RTS rumah tepian sungai, yang RBS itu rumah bantaran sungai gitu, kemudian juga elemen aspek fisik lainnya, sebenarnya itu tidak hanya sekedar rumah tepi sungai yang bisa kita lihat gitu. Rumah tepi sungai itu dia banyak aktivitas yang terjadi di depan rumahnya, bisa untuk menjemur ikan, bisa untuk memparkir jukung, bisa juga untuk menikmati suasana sungai dari depannya gitu ya. Karena dulu dari sejarahnya rumah bantaran sungai itu tidak menutupi rumah tepi sungai yang menghadap ke jalan gitu. Justru dia bisa plong melihat ke sungai gitu. Hanya pada beberapa bagian tertentu ada rumah bantaran sungai karena ada unsur sejarah peralihan dari rumah produksi berdagang di rumah lanting. Nah, jadi di sini proses kegiatan yang membentuk ruang tapi tidak terlihat secara ruang gitu ya. Ada titian tersebut tidak hanya titian, ketika titian tadi diduduki ibu-ibu yang duduk menjuntaikan kakinya ke sungai gitu. Kemudian ibu-ibu lainnya duduk juga di sampingnya, terjadi ruang di situ. Mereka ngobrol, mereka bersenda gurau, kemudian ada anak-anak lari-lari sepanjang titian. Nah, mendefinisikan hal-hal yang non fisik itu yang coba kami kelola gitu, sehingga kami bisa mengatakan, oh ternyata dari unsur fisik itu bisa terlihat banyak hal gitu. Ini kami memformulasikan satu persatu, ketika rumah lanting ditemukan dengan titian, itu akan ada aktivitas spot-spot yang terjadi di sana gitu. Ada fungsi kekerabatan yang keluar di sini, ada fungsi komersial yang terjadi secara temporer ketika ada pedagang yang berjukung, mampir gitu, kemudian ibu-ibu yang tadi duduk di teras rumah lanting ikut beli, kemudian anak-anak loncat dari lanting tersebut dengan atraksinya loncat ke sungai gitu. Begitu juga dengan jembatan, justru menjadi area mereka start untuk melakukan atraksi setinggi-tingginya bisa loncat ke sungai. Gitu. Kemudian juga batang. Di batang tidak hanya sekedar, batang ini ada dua pengertian ya, kalau di Banjarmasin, jadi batang ketika dia kecil, dia biasanya bisa digunakan untuk kegiatan mencuci pakaian, kemudian juga cuci piring, cuci baju, dan lain sebagainya, mandi juga. Nah, itu bisa bisa transportasi jukung merapat di sini gitu. Tapi kalau sudah besar itu bisa dermaga sampai tidak hanya jukung, tapi bisa klotok, bisa speedboat gitu. Jadi dari dimensi dan fungsinya lebih besar lagi gitu. Dan ada drop out penumpang ketika dia berada pada dermaga yang besar. Ini untuk DNA yang berformulasi dari titian dan dermaga juga ada banyak yang terjadi gitu ya. Ada hubungan antara kegiatan mandi gitu, kegiatan mencuci, kemudian kegiatan parkir transportasi air, kemudian kegiatan yang anak-anak menangkap ikan, dan itu semuanya itu yang saya bilang intangible-nya itu sekarang sudah sulit ditemukan. Bu Ira, waktunya sekitar 2 menit lagi. Oke. Yuk.
ini tadi kesimpulannya bahwa ada 3 tadi ya, bahwa ada kegiatan yang terjadi di dalamnya, sehingga itulah yang formulasikan DNA-nya. Sedangkan ini beberapa contoh kami mendesain, ini yang single building, ini ketika mereka minta didesainkan rumah lanting dengan bentuk aslinya, ini digunakan untuk para peneliti yang ada di stasiun Resep Bekantan. Mereka ingin merasakan suasana sungai yang asli itu gimana sih, mereka bisa duduk juntai-juntai kaki, kemudian mereka bisa memanggil pelotok yang lewat, mereka bisa naik jukung dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bentuk lantingnya lebih modern lagi gitu ya. Di sini ada permainan bentuk. Nah, ini yang diminta untuk pusat budaya di Mantuwil. Ini harusnya bisa dibangun tahun ini, tapi karena untuk dana COVID ini sepertinya ditunda gitu. Nah, yang ini juga ide desain kami merancangkan rumah lanting Bagarak. Ini program pengabdian pada masyarakat. Ini dia bisa bergerak, bisa dibawa ke ke pasar terapung yang ada di Peretendian, kemudian nanti bisa kembali lagi ke area Sungai Baru yang lebih banyak rumah lantingnya. Kemudian ini yang diam di tempat, tapi ketika dia dijajar, dia akan membentuk formulasi salah satu motif tradisional kain sasirangan. Kemudian ini bentuk-bentukannya, ini beberapa bagian ketika kami mencoba bedah rumah lanting. Kemudian, nah ini yang kawasan. Kalau yang kawasan ini tadi mungkin yang lebih spesifik bahwa kita melihat itu dalam satu zona kawasan itu sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa ini ada 3 transisi yang bisa kita gunakan sebagai arahan pengembangan. Kuatnya di arah depan itu adalah area pecinan gitu. Ada kelenteng, ada suasana atraksi yang akan diciptakan di sana. Kemudian area akulturasi atau transisi dari perpindahan pecinan menuju Kampung Banjar sampai yang di ujung daerah Kampung Banjar sendiri ditutup dengan pasar terapung. Ini area perencanaannya